Tidak apa-apa. Yang penting panjenengan bukan kasukman. Agar supaya lakumu tidak kemomoran, tidak terkontaminasi, maka biarkanlah. Jangan buang waktumu dengan sia-sia hanya untuk mikirin wong edan bagu. Oke? Gitu saja kok repot. Wong edan bagu itu klenik. Klenik yo ben. Tidak apa-apa. Yang penting panjenengan bukan klenik. Agar supaya lakumu tidak kemomoran, tidak terkontaminasi, maka biarkanlah. Jangan buang waktumu dengan sia-sia hanya untuk mikirin wong edan bagu. Oke? Gitu aja kok repot. Wong edan bagu itu dukun atau perdukunan. Dukun atau perdukunan ya ben. Yang penting panjenengan bukan dukun atau perdukunan. Agar supaya lakumu tidak kemomoran, tidak terkontaminasi, maka biarkanlah. Jangan buang waktumu dengan sia-sia hanya untuk mikirin wong edan bagu. Oke? Gitu aja kok repot. Wong edan bagu itu kedunyan. Kedunyan yo ben. Tidak apa-apa. Yang penting panjenengan tidak kedunyan. Agar supaya lakumu tidak kemomoran, tidak terkontaminasi, maka biarkanlah. Jangan buang waktumu dengan sia-sia hanya untuk mikirin wong edan bagu. Oke? Gitu aja kok repot. Wong edan bagu itu menyimpang dari ajaran Romo. Menyimpang dari ajaran Romo yo ben. Tidak apa-apa. Yang penting panjenengan tidak menyimpang dari ajaran Romo. Agar supaya lakumu tidak kemomoran, tidak terkontaminasi, maka biarkanlah. Jangan buang waktumu dengan sia-sia hanya untuk mikirin wong edan bagu. Oke? Gitu aja kok repot. Wong edan bagu itu kebanyakan teori. Kebanyakan teori ya ben. Wong edan bagu itu cuma teori, hanya teori. Cuma teori, hanya teori ya ben. Tidak apa-apa. Yang penting panjenengan tidak kebanyakan teori dan bukan teori. Agar supaya lakumu tidak kemomoran, tidak terkontaminasi, maka biarkanlah. Jangan buang waktumu dengan sia-sia hanya untuk mikirin wong edan bagu. Oke? Gitu aja kok repot. Wong edan bagu itu cuma pengerten. Cuma pengerten yo ben. Tidak apa-apa. Yang penting panjenengan bukan pengerten. Agar supaya lakumu tidak kemomoran, tidak terkontaminasi, maka biarkanlah. Jangan buang waktumu dengan sia-sia hanya untuk mikirin wong edan bagu. Oke? Gitu aja kok repot amat. Becik ketitik, olo ketoro. Dari artikel-artikel dan video-video saya yang semuanya tanpa tedeng aling-aling, saya percaya semua orang pasti mengerti, memahami dan mengetahui mana yang tepat dan mana yang tidak tepat alias meleset. Oleh karena sebab itu, mari kita salin asah asih asuh kanthi tresno welas asih mring sepodo-podo urip. Mari kita salin asah asih asuh dengan cinta kasih sayang antar sesama hidup. Sebagai putra Romo, kita punya tanggung jawab nggulung jagat lawas yang penuh kekacauan lahir dan batin.
Lalu gelar jagat anyar yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Tiada guna kita saling mencemooh, saling cemburu, saling membuli, saling mengfitnah, saling iri dan dengki, saling mengadu domba, saling sikut dan sikat, mencari-cari kesalahan orang lain, saling menilai, membedakan, yang ujungnya muncul perdebatan dan perbedaan yang dapat mengacu keakuan kita untuk merusak keindahan, bahkan menghancurkan kedamaian. Sungguh tidak ada untungnya. Keuntungannya tidak ada sama sekali. Mari kita sama-sama saling menjaga pikiran, hati, dan syahwat kita masing-masing, menggenapi atau nyumponi kekudangan roh. Menjadi kitab suci sejati ada makna bagi sesama makhluk hidup. Menjadi wulangre sejati bagi sesama makhluk hidup. Menjadi berbudi bawa laksana bagi sesama makhluk hidup. Agar supaya kesempurnaan hidup bagi seorang putra Romo dengan segala kemewahannya dapat mengayomi bahkan memberkati seluruh sekalian alam. Agar supaya kesempurnaan mati bagi putra Romo dengan semua keindahannya dapat menyempurnakan semua lapisan partikel-partikel seluruh planet dunia, kasat dan gaib. Oh, betapa indah dan damai serta bahagia tentramnya dunia kehidupan dan kematian ini jika semua putra Romo sedemikian ini. Bukankah itu harapan dan dambaan sekalian makhluk dan semesta alam ini? Saya sedang berbagi pengetahuan sejarah dunia kehidupan di dalam hidup ini. Jadi, apapun yang saya lakukan dalam video, itu bukan berarti saya sedang kasukman, sedang jadi klenik, sedang kedunyan, sedang berteori, apalagi menyimpang dari sesuatu ajaran, melainkan sedang berbagi pengetahuan. Jadi, simaklah jika suka. Kalau tidak suka, nyahkan saja. Toh, apapun yang saya bagikan tidak akan ada gunanya bagi yang tidak butuh pengetahuan. Iya apa iya? Ada 3 intisari pelajaran atau tuntunan di dunia ini, para kadang kinasiku sekalian. Apapun bentuk dan jenis pelajaran atau tuntunannya, yaitu kalau bahasa awamnya tersebut cinta, kasih, sayang. Kalau bahasa pengetahuannya tersebut pikiran, hati, syahwat atau kelamin. Kalau bahasa spiritualnya tersebut Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas. Kalau bahasa agamanya tersebut Sirullah, Datullah, Sifatullah. Kalau bahasa keilmuannya tersebut Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad. Kalau dalam bahasa lagunya tersebut sir, dat, sifat atau sirolah, datolah, sifatolah. Dan ketiganya itu bukan mengarah atau menuju pada perilaku untuk salin mencemooh, cemburu, membuli, mengfitnah, iri, dengki, dendam, mengadu domba, sikut sini, sikat sana, mencari-cari kesalahan orang lain, menilai baik buruknya sesama makhluk hidup, membenci, menghina, dan sejenisnya. Adapun dan bagaimanapun teori dan prakteknya, 3 hal inilah penentu hasilnya. Bisa apa tidak, berhasil atau gagal. Kalau bisa menjaga, membersihkan dan merawat 3 hal itu, pasti bisa menyelami hingga mentok ke dasarnya yang paling dalam. Artinya bisa berhasil. Jika tidak bisa menjaga, membersihkan dan merawat 3 hal itu, pasti tidak bisa menyelaminya hingga mentok ke dasarnya yang paling dalam. Artinya pasti gagal, pasti total. Para sedulur dan para kadang kinasiku sekalian, dimanapun berada, dicari hingga ke seluruh penjuru dunia partikel manapun, percayalah, tidak satupun buku atau kitab atau
atau apapun itu yang mencatat sejarah atau kisah, ada seorang manusia yang berhasil sukses sempurna dengan cara mencemooh, cemburu, membuli, memfitnah, iri, dengki, dendam, mengadu domba, sikut sini, sikat sana, mencari-cari kesalahan orang lain, menilai baik buruknya sesama makhluk hidup, membenci, menghina. Sungguh tidak ada. Yang ada hanya kecelakaan dan kehancuran akibat dari seperti itu. Jadi, jangan celakai diri kita sendiri. Jangan hancurkan diri kita sendiri, apalagi diri orang lain. Lebih baik kita sibuk bekerja, ada hasilnya untuk mencukupi kebutuhan jiwa raga di kehidupan dunia, daripada membuang waktu sia-sia untuk mencemooh, cemburu, membuli, memfitnah, iri, dengki, dendam, mengadu domba, sikut sini, sikat sana, mencari-cari kesalahan orang lain, menilai baik buruknya sesama makhluk, membenci, menghina, yang hasilnya akan mencelakai dan menghancurkan diri kita dan orang lain, bahkan keluarga. Kita bukan orang bodoh kan? Buktinya kita marah jika ada yang ngatain bodoh. Artinya kita adalah orang cerdas. Maka berpikirlah dengan cerdas, berhatilah dengan cerdas, merenunglah dengan cerdas, berbuatlah dengan cerdas, dan berimanlah dengan cerdas. Kesimpulannya, siapapun dia, apapun julukannya, entah itu putra romo, atau ustadz, atau kiai, atau syekh, atau habib, atau mbah, atau dukun, jika di hadapan kita dia mencemooh, cemburu, membuli, memfitnah, iri, dengki, dendam, mengadu domba, sikut sini, sikat sana, mencari-cari kesalahan orang lain, menilai baik buruknya sesama makhluk hidup, membenci, menghina, dan sejenisnya kepada orang lain atau orang sendiri, segera tinggalkan dia, karena sesungguhnya dia sedang berusaha mencelakaimu, mengajakmu untuk sakit dan hancur bersama dengan dia, bukan menyelamatkan apalagi menyempurnakan. Cerdaslah dalam beriman, dan berimanlah dengan cerdas. Sebab karena orang beriman yang tidak cerdas bisa menjadi seorang teroris, dan orang cerdas yang tidak beriman bisa menjadi koruptor. Dan satu lagi, saya bukan seorang YouTuber yang sedang mencari penghasilan melalui internet. Saya adalah seorang yang sedang belajar beriman bersama seluruh umat yang mau bertobat dan belajar beriman hanya kepada Maha Suci hidup melalui internet, bukan yang lain. Jadi, jikalau belum mau beriman hanya kepada Maha Suci hidup, apalagi masih enggan untuk bertobat, sebaiknya jangan menyimak video-video saya. Karena apapun yang saya kabarkan melalui video sebagai pembelajaran bersama bagi jiwa-jiwa yang sudah bertobat dan sedang belajar beriman, pasti akan menyinggung, bahkan menyakiti dirimu. Maka nyahkanlah, video-video saya hanya berlaku untuk orang-orang yang mau bertobat dan ingin belajar beriman hanya kepada Maha Suci hidup, khususnya yang sedang belajar bersama saya, bukan yang lain. Semoga tercerahkan. Salam setuhan penuh cinta, kasih sayang dari lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, rahayu, rahayu. Damai, 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 tentram. Saya Wong Edan Bagu ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala. Amanggih yuwana pinayungan mring ingkang Maha Suci Pasuki Yuwono Teguh Rahayu. Selamat berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang kontor dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat Maha Suci hidup. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.